Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sains untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sempat menjadi pusat perhatian di dunia, yaitu vaksin mRNA. Yang mana vaksin mRNA ini apakah menjadi suatu inovasi yang dapat menyelamatkan banyak nyawa, ataukah dapat beresiko, ataukah yaitu mempunyai resiko di baliknya gitu. Nah, untuk membahas topik tersebut, di sini saya kedatangan 3 narasumber yang sangat hebat nih. Mereka merupakan mahasiswa dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Boleh untuk kakak-kakaknya, silakan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari kakak yang ini dulu. Baik, memperkenalkan, nama saya Azhar Amani. Baik, saya Salma Hanifah. Saya Salsa Syafitri. Baik, terima kasih kalian sudah hadir di podcast saya tentunya ya, untuk membahas suatu topik yang mana tadi itu topiknya tentang vaksin mRNA. Nah, untuk mengawali pembahasan kita kali ini, kita akan cari tahu dulu nih, apa sih vaksin itu? Nah, mulai dari misalkan vaksin itu cara kerjanya seperti apa, terus komponen atau isinya itu apa saja. Oke, mungkin dari Kak Azhar bisa untuk menjelaskan apa itu vaksin. Terima kasih Kak Wulan. Jadi vaksin ini merupakan suatu zat yang diberikan kepada tubuh agar tubuh dapat merangsang sistem imun dan memiliki kekebalan untuk melawan suatu penyakit. Biasanya vaksin ini terbuat dari mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan, atau bagian dari tertentu dari misalnya bakteri atau virus itu sendiri. Nah, tujuan dari vaksin ini supaya tubuh dapat membentuk kekebalan dan dapat melawan dari virus itu. Nah, jadi kita kan tadi sudah tahu ya apa sih vaksin itu yang tadi sudah dijelaskan. Oke, jadi vaksin itu seperti pelatihan bagi sistem imun gitu ya? Iya. Baik nih, untuk Kak Salma, boleh nggak sih kalau menurut Kak Salma nih, vaksin mRNA itu apa bedanya sih dengan vaksin-vaksin tradisional? Jadi, vaksin mRNA itu bekerja dengan cara berbeda. Nah, alih-alih ini menggunakan virus yang dilemahkan. Virus ini menggunakan potongan kecil dengan kode genetik berupa mRNA, singkatan dari messenger RNA. Nah, lalu kode ini membawa instruksi untuk membuat protein tertentu dari virus, misalnya protein spike pada virus COVID-19. Nah, tubuh kita ini akan membaca instruksi itu, membuat proteinnya, lalu sistem imun ini belajar mengenali dan membentuk antibodi tersebut. Jadi bisa dibilang vaksin mRNA itu kayak pesan singkat buat tubuh kita supaya bisa belajar mengenali virus tanpa benar-benar terinfeksi. Simple tapi revolusioner. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang bikin orang-orang tuh kagum gitu. Dari kecepatannya nih, katanya vaksin mRNA untuk COVID-19 ini bisa dikembangkan kurang dari 1 tahun gitu. Kok bisa secepat itu ya Kak Salma? Ya, karena teknologi mRNA itu sangat fleksibel. Begitu urutan genetik virus diketahui, ilmuwan bisa langsung merancang mRNA yang sesuai tanpa harus menumbuhkan virus di laboratorium. Nah, proses ini memotong waktu riset yang biasanya butuh bertahun-tahun. Nah Kak Wulan, selain cepat, vaksin mRNA ini juga mudah disesuaikan. Nah, jika muncul varian baru, kita bisa ubah sedikit nih urutan mRNA-nya. Jadi kita tidak perlu susah-susah nih membuat vaksin itu dari awal lagi. Bahkan nih Kak, sekarang teknologi ini sedang dikembangkan untuk penyakit lain seperti kanker, HIV, dan malaria. Jadi potensinya luas banget, bukan cuma untuk pandemi. Wah, luar biasa ya. Tapi di balik inovasi yang cepat ini ada satu pertanyaan. Apakah aman, Kak? Wah, itu salah Kak Wulan. Miskonsepsi ini paling sering muncul di masyarakat. Faktanya, mRNA ini tidak bisa masuk ke dalam
sel tempat DNA kita berada. Jika mRNA ini tidak mungkin mengubah genetik manusia, ia hanya bekerja di sitoplasma, di luar inti sel, dan segera terurai setelah menghasilkan protein yang dibutuhkan. Benar kakak, secara ilmiah tidak ada mekanisme biologis yang memungkinkan si mRNA itu berintegrasi ke DNA. Nah, selain itu, vaksin mRNA juga sudah melalui uji klinis yang sangat ketat sebelum disetujui. Tapi Kak, memang efek samping ringan seperti demam, nyeri otot, atau kelelahan bisa terjadi. Dan walau ada laporan efek samping serius seperti miokarditis, kejadiannya sangat jarang, jauh lebih kecil dibandingkan resiko akibat infeksi COVID-19 sendiri. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa risikonya itu tetap ada, tapi manfaatnya juga jauh lebih besar gitu. Nah, menurut perspektif dari kalian bertiga nih, ini tuh lebih condong kemana? Apakah lebih condong ke inovasi cepat ataukah ke risiko yang besar? Menurut saya pribadi Kak, melihat sebagai inovasi besar, teknologi ini membuka jalan baru untuk dunia kedokteran dan bioteknologi. Nah, resiko pasti ada, tapi semua inovasi besar selalu punya tahapan pembelajaran. Saya setuju nih pendapat dari Kak Salma. Dari sisi klinis, manfaatnya sangat terasa, tapi kita perlu pemantauan jangka panjang untuk memastikan keamanan populasi yang lebih luas. Kalau saya melihat dua-duanya, inovasi cepat dan potensi resiko besar, bukan karena teknologinya berbahaya, tapi karena masyarakat belum siap menerima hal baru. Edukasi publik jadi sangat penting supaya orang tidak termakan hoax. Nah, itu poin pentingnya, edukasi publik. Yang mana teknologi hebat tidak akan berarti jika masyarakatnya tidak percaya. Baik, Kak Azhar, Kak Salma, dan Kak Salva, terima kasih banyak atas waktunya untuk diskusi hari ini, sangat menarik dan tentunya menambah informasi tambahan nih bagi saya. Baik, dapat disimpulkan ya teman-teman semuanya bahwa vaksin mRNA ini merupakan inovasi yang cepat yang tentunya yang membawa harapan besar. Namun di balik itu semua perlu pengawasan dan juga riset berkelanjutan. Saya Wulan Kurnia Musikasari pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Kak Wulan. Terima kasih.